ini adalah pelaksanaan proses coaching ya, coaching untuk supervisi akademik yang sudah dilaksanakan kaitan dengan rangkaian kegiatan hari-hari ke belakang ya Pak Hendra selaku CGP yang harus melakukan pembimbingan pembuatan RPP berdiferensiasi kepada rekan sejawat, kemudian diimplementasikan ya di kelas melalui pra dan observasi. Itu sudah ya Bu ya, sudah dilaksanakan alhamdulillah. Nah hari ini intinya kita fokus kepada coaching ya. Untuk aktivitas coaching sebetulnya bukan hal yang baru untuk Pak Hendra, karena memang Pak Hendra juga sudah melaksanakan ya dengan rekan sesama CGP begitu. Tapi tetap kegiatan PI 5 harus berjalan dan itu insya Allah akan dimudahkan lah untuk Pak Hendra, apalagi rekan sejawatnya juga ibu ya, ibu yang cantik paling cantik di sini, yaitu inti dari pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu disampaikan nih Pak Hendra kaitan dengan kegiatan PI ke-6 ya, karena PI ke-6 juga pelaksanaannya itu jedanya agak sebentar. Setelah loka kita tanggal 18, seminggu setelah itu kita juga pendampingan. Jadi untuk aktivitas yang dibutuhkan, berkas yang dibutuhkan di PI 6, sebisa mungkin ketika Pak Hendra ada waktu luang bisa langsung dikerjakan saja seperti itu. Itu kaitan dengan umpan balik 360 derajat. Nah itu apa seperti apa? Yang sudah dilaksanakan di PI 2. Oh iya. Nah, PI 2 karena kita yang melaksanakan, Pak Hendra menyebar dan mengumpulkan serta menginput tentang kompetensi guru penggerak. Kegiatan ini dilakukan sebelum PI 6, yaitu mengadakan kuesioner. Ya, kuesioner survei kembali kepada siapa? Responden itu kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, sejawat, orang juga kepada siswa seperti itu. Kemudian nanti mengisi lembar asesmen mandiri itu di LMS ya. Kemudian membuat refleksi tertulis kaitan umpan balik dari asesmen mandiri Pak Hendra yang diunggah nanti di LMS pada bagian pendampingan individu ke-6. Ya, itu yang pertama ya. Ini sekedar mengingatkan saja gitu. Yang kedua, Pak Hendra juga sesegera mungkin melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Ya, yang itu yang kaitan dengan 3 kemarin ya. Terakhir ya, insya Allah beres sukses ke depannya ya. Yaitu nanti ketika akan melaksanakan diskusi tentu Pak Hendra juga siapkan mengenai jadwal dan kapan harus ada tertulisnya gitu. Kemudian daftar hadir, kemudian notulen jangan lupa dan dokumentasi ya. Nah itu berkas-berkas tersebut dari umpan balik 360 derajat sampai kepada yang tadi itu nanti diambil di pendampingan ke-6. Berkasnya diserahkan ke PP untuk upload di LMS PP seperti itu. Ya, biasa dipahami terberes ya. Alhamdulillah. Ya, itu aja yang perlu disampaikan. Untuk selanjutnya maka silakan untuk melaksanakan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Dan sebelumnya terima kasih nih kepada Ibu sudah siap membantu kelancaran tugas-tugas Pak Hendra selaku CGP. Sebelumnya tadinya mau guru yang sebidang Bu, tetapi dikarenakan mungkin yang sebidangnya mungkin beda satu bidang studi sama, itu pun akan membantu menggampangkan atau memudahkan untuk kegiatan ini. Tetapi saya lebih memilih guru matematika supaya ada hal yang baru gitu, tidak sama seperti pembelajaran yang biasa dilakukan, supaya pembelajaran atau observasinya lebih objektif karena memang saya kurang paham. Jadi nanti biar Ibu yang bisa lebih menjelaskan tentang materinya. Assalamualaikum Bu Dini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Selanjutnya mungkin setelah beberapa minggu kebelakang Ibu udah agak lumayan lama juga begitu untuk observasi. Saya sudah melihat kegiatan yang Ibu sudah lakukan di observasi. Mungkin yang pertama ingin saya pertanyakan adalah tentang kesan selama Ibu melakukan observasi tersebut ketika pembelajaran seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra sama Bu Alas. Kesan yang saya dapatkan ketika diobservasi oleh Pak Hendra, ya pertama mungkin deg-degan Ibu ya, seperti biasa kalau supervisi itu pasti dinilai dengan walaupun dengan rekan sejawat gitu kan ataupun atasan itu pasti ada deg-degannya gitu. Ya takutnya salah saja gitu seperti itu. Terus yang kedua ya alhamdulillah kan
dengan saya disupervisi, siapa tahu mungkin ada koreksian. Siapa tahu ketika saya mengajar memang ada kesalahan atau kekurangan, itu kan bisa saling inilah ya melengkapi gitu kan, dikoreksi seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin kemarin itu memang dadakan ya waktunya gitu, makanya tidak dipersiapkan secara gimana gitu, memang sesuai dengan ngajar saja. Kebetulan memang jadwalnya hari itu kelas 10 TE 1 gitu. Sehingga masuk ke sana dan saya supervisi gitu. Kalau secara ini sih alhamdulillah tidak ada masalah ya, dan memang sudah terbiasa, dan kebetulan kelasnya juga, siswanya juga alhamdulillah siswa yang memang alhamdulillah sedikit aktif lah gitu untuk pelajaran matematika seperti itu. Nah kesannya ya alhamdulillah senang ya, dengan adanya kegiatan supervisi ini bisa mengoreksi saya bagaimana saya mengajar gitu kan. Ditambah juga membuat motivasi saya untuk mengajar itu gini loh gitu kan, gitu. Setidaknya kalau misalkan dilihat dinilai otomatis kan saya tidak asal gitu, dan ya maksimal lah dalam mengajar gitu, baik memakai metodenya, modelnya gitu kan, caranya gitu kan harus sesuai, dan memang betul ketika sesuai gitu kan, alhamdulillah dengan adanya kemarin sudah ngobrol tentang RPP berdiferensiasi itu seperti ini gitu kan ya, sehingga di situ memang ada perubahan Bu, ada perbedaan ketika RPP yang seperti biasa gitu kan ya, ada perbedaannya itu siswa itu tambah lebih aktif, tambah lebih ceria. Memang kalau untuk pelajaran matematika mungkin ya agak sedikit itu agak sedikit kurang suka memang ya gitu. Entah itu melihat gurunya seperti biasa kan, kalau guru matematik mungkin beda dengan guru yang lain, kurang menyenangkan gitu, bete ataupun disiplin tinggi gitu mungkin ya, seperti itu. Tapi dengan kegiatan kemarin saya alhamdulillah diperkenalkan ya, ada tepuk semangat gitu kan ya, itu untuk PSE-nya ya seperti itu. Kalau biasa saya ngajar sih itu jarang saya pakai gitu, karena memang mungkin sayanya serius. Tapi dengan mengenal ini gitu kan, alhamdulillah, oh iya ya, jadi anak-anak tambah semangat, tambah aktif, tambah memang gak takut gitu. Mungkin karena saya selalu menekankan, ayo aktif gitu kan, ayo sok silakan ke depan, saya bisa menjawab gitu kan. Terkadang mereka mungkin ada juga, mereka bisa gitu, tapi mungkin takut gitu, takut salah nanti diomelin oleh saya gitu kan, karena memang terkenalnya gitu kan galak killer gitu ya, killer. Tapi dengan adanya itu, oh ya tumben gitu kan, ini pakai tepuk semangat, motivasi mereka, oh berarti tambah inilah, mereka jadi tidak takut gitu untuk mengutarakan jawaban mereka gitu. Alhamdulillah ya, lebih rileks, lebih semangat gitu. Jadi kesannya ya senang gitu, oh ternyata seperti ini ya, alhamdulillah. Berarti kan ada koleksian ke depannya, ternyata ngajar itu yang membuat anak-anak senang lah gitu. Sehingga mungkin kalau dengan mereka senang, pelajaran pun bisa tersampaikan lah ke mereka gitu, mudah dipahami oleh mereka gitu. Jadi ya kesannya pun target untuk yaitu targetnya itu kan tujuannya untuk keaktifan ya materi tersebut itu tercapai gitu. Alhamdulillah kemarin kan tidak ada inilah, Pak Hida pun melihat ya, siswanya alhamdulillah memang balalager, tapi ditambah dengan ada RPP berdiferensiasi ini ya alhamdulillah gitu, tambah lebih lagi gitu kesannya. Pertanyaan baru satu, tetapi jawaban sudah panjang lebar. Jadi pertanyaan pun luar biasa. Ya karena memang gitu perasaan saya. Selanjutnya Bu, untuk ini kan untuk tujuan pembelajaran lebih menitik beratkan kepada diskusi dan berkelompok ya, juga sasarannya adalah tentang basis pengembangannya basis diskusi dan tutor sebaya. Ya, betul. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan oleh Ibu ketika observasi, ditambah dengan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, menurut Ibu apa yang kira-kira perlu Ibu tingkatkan? Karena mungkin kalau untuk kualitas yang bagus itu sudah dijelaskan, tetapi apa sih yang kurang atau yang ingin dilakukan lebih dari apa yang sudah dilakukan ketika observasi?
Oke, mungkin pengennya saya mah satu kelas sih sebetulnya pengennya mah satu kelas paham gitu ya terhadap materi matematik. Ya minimalnya nggak suka juga minimalnya paham lah ketika pembelajaran itu dipelajari bareng-bareng gitu dengan saya dan peserta didik. Hanya mungkin yaitu apa namanya yang saya alami itu tidak semua gitu kan merespon apalagi matematik seperti apa gitu ya. Pengennya saya mah apa mereka bisa memahami gitu semua apa yang apa namanya yang kita pelajari bareng lah gitu terhadap matematika. Nah makanya yang harus saya perbaiki gitu kan mungkin dengan cara ya itu tadi biasanya kan saya jarang melakukan diskusi Bu gitu. Nah saya mencoba bagaimana caranya supaya satu kelas itu bisa ataupun suka gitu terhadap matematik, gimana caranya gitu kan. Jadi kita coba untuk berdiskusi kan berkelompok gitu. Nah ditambah pengalaman juga pernah berdiskusi, ternyata ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang cuek, ada yang memang betul-betul sungguh-sungguh ada ya. Jadi kok kayak percuma gitu ya, memang segini-segini aja yang bisa gitu. Misalkan maksimalnya 5 orang, hanya 5 orang itu saja. Nah, makanya bingung saya gimana nih caranya. Oh yaudah karena banyak mengobrol juga dengan Penda gitu kan, gimana nih cara untuk mengatasi ini. Yaudah kita coba berdiskusinya apa namanya dibagi kelompoknya itu tersebaya. Jadi orang-orang yang memang suka matematika, yang memang saya melihatnya semangat dalam matematika, saya sebar gitu di berbagai kelompok itu gitu supaya nanti ketika ada peserta didik yang lain yang memang tidak suka, yang bete, yang kurang paham gitu kan, ketika saya menjelaskan itu bisa berkolaborasi lah dengan temannya yang satu kelompok yang sudah suka, yang sudah memahami gitu. Makanya saya menggunakan diskusinya itu tetap sebaya, jadi nggak asal yaudah diskusinya kelompoknya itu bebas gitu, nggak seperti itu. Karena kalau bebas itu pernah saya lakukan ternyata tidak berhasil gitu, cuma jadi yang maju itu aja gitu yang aktif gitu. Gitu seperti itu. Jadi mungkin dengan berdiskusinya kelompoknya itu tetap sebaya gitu, heterogen lah gitu. Ya, yang Ibu tadi sudah lakukan itu sebetulnya itu sudah masuk ke ranah diferensiasi ya, di mana siswa yang mampu diberikan soal lebih bagus, lebih baik, terus yang kurang mampu mungkin diberikan soal-soal yang biasa begitu, dan itu sudah merupakan bagian daripada diferensiasi. Yang selanjutnya kira-kira ke depan tindak lanjut setelah kegiatan ini di pembelajaran selanjutnya itu akan melakukan apa? Kalau untuk selanjutnya ya pertama yang mungkin dicoba lagi, dipertahankan lagi apa namanya modelnya seperti kemarin gitu kan ya, dicoba kembali. Kalau kemarin mah kan ada yang supervisinya, kalau nanti mah kan ke depannya nggak ada gitu. Terus saya akan coba lagi dan akan dicoba lagi di kelas lain gitu kan ya, kira-kira lanjut tidak nih konsep yang seperti kemarin gitu. Nah terus ditambah ya lebih diinikan lagi aja kayak tadi soal-soalnya mungkin ya untuk yang lebih pintar atau yang memang sudah paham tentang matematik, saya akan ngasih soalnya yang agak sedikit hot gitu kan ya. Nah kalau yang belum gitu kan, untuk supaya apa ya, untuk dia lebih suka gitu, minimal suka dulu mungkin ya, suka terus memahami, mungkin saya akan kasih soalnya yang lebih mudah gitu, seperti itu paling. Nah kalian akan coba untuk lebih menyenangkan lagi yang tepuk semangat atau yang lainnya banyak ya. Nah itu sering saya jarang saya pakai gitu. Nah itu akan saya coba untuk digunakan lah seperti itu. Dari hasil yang sudah Ibu lakukan kemarin ketika observasi, kendala-kendala yang lain selain itu ada lagi yang lain? Kendala mungkin karena maksudnya memang apakah ada selain pembelajaran yang seperti itu, apakah bisa dengan hal-hal yang lain lebih interaktif? Karena kan kemarin ada catatan bahwa ini kan tidak menggunakan hanya manual saja, tidak menggunakan, kalau kita biasanya kan fokus, lebih gitu. pakai fokus atau PPT atau Canva seperti apa, itu kan mungkin belum dilakukan. Nah kalaupun kalaupun ada, kira-kira seperti apa dilakukan? Saya menggunakan Infocus itu jarang Bu gitu. Terus jadi apa ya,
dikombinasi gitu. Kalau saya mah kadang fokus pernah gitu, maksudnya nggak terlalu sering, tapi jarang juga pakai fokus itu pernah. Kalau kemarin memang karena mendadak, jadi tidak konsepnya menggunakan fokus. Terus bahkan perpaduan dengan HP pun saya pernah gitu, karena istilahnya zaman sekarang itu ya teknologi juga penting, walaupun memang banyak negatif, tetap walau bagaimanapun di zaman sekarang tetap untuk teknologi itu sangat penting. Makanya saya pun pernah gitu kan belajar itu menggunakan Infocus, sudah pernah, dan menggunakan HP kolaborasi. So kamu buka internet gitu kan, browsing gitu kan tentang ini. Terus bagi kelompok cari tahu dulu materinya, coba ini kira-kira rumusnya apa, rumus dulu misalkan, rumus dulu dicari, ataupun pernah menjawab soalnya itu pernah juga seperti itu. Jadi selain memang kemarin kekurangannya adalah saya tidak menggunakan media teknologi, tapi sebelumnya pernah gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya siapa tahu bisa jadi sering gitu ya, gitu, dengan melihat ternyata dengan teknologi siapa tahu menambah lebih menarik lagi gitu kan. Kemarin sudah menarik, kalau misalkan saya gunakan Canva mungkin ya gitu. Atau saya sih pengennya buat media, bagaimana aja media yang game untuk menjawab soal gitu. Dulu kan pernah ya dapat, cuma karena laptopnya rusak, hilang kan. Waktu itu pernah dapat media game, jadi lari ke sini gitu kan. Gimana caranya menghajar orang itu pakai pertanyaannya sekolah matematik Bu, nanti dijawab. Nah itu pun saya masih mencari tuh gimana caranya gitu untuk membuat dia gitu. Pengen kesana arahnya supaya lebih menarik lagi gitu. Iya, karena kan zaman sekarang anak-anak terutama yang cowok kan lebih sukanya game gitu kan. Sedangkan memang yang tidak suka matematik memang cowok Bu. Jadi pengen banget gitu untuk bikin itu gimana caranya gitu. Dulu pernah dapet cuma hilang di laptop gitu. Kayaknya itu sangat lebih menarik. Untuk melihat tujuan pembelajaran Bu yang Ibu sudah tuliskan di awal melalui model pembelajaran discovery learning, metode diskusi dan tanya jawab peserta didik mampu mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab, memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi sistem persamaan dua variabel. Nah di sini kemarin sudah sangat bagus sekali untuk pembelajaran discovery learningnya sudah kelihatan sangat baik sekali. Cuman mungkin sikap peduli dan tanggung jawab untuk di kelompok saya lihat masih sedikit yang bisa walaupun tutor sebaya kelihatannya masing-masing kelihatannya saya rasa masih ada yang tidak peduli. Jadi kira-kira untuk masalah seperti itu langkah-langkah ke depan supaya lebih baik lagi itu seperti apa? Nah itu memang problem saya di situ Bu. Bagaimana caranya bisa yang tidak peduli ya. Saya juga bingung sampai tidak peduli terhadap apakah hanya pelajaran matematik gitu kan, apakah pelajaran yang lain juga sama atau tidak, saya juga tidak tahu gitu kan. Tapi memang kadang saya ngobrol dengan guru-guru tuh memang ada beberapa orang di setiap kelas itu pasti memang ada yang tidak sama sekali tidak peduli dengan semua makhluk itu pernah ada juga gitu saya ngobrol gitu kan. Memang harus bagaimana gitu kan caranya, itu juga sedikit bingung sih Bu untuk mengatasinya, untuk peduli. Sedangkan kan memang saya banyak ngobrol juga kalau misalnya kita suka ke PT ya, itu ngobrol juga sama ARD, memang lebih istilahnya lebih ditekankan lah gitu ya. Kalau untuk SMK itu diharuskan ke karakter gitu kan, ketimbang untuk ke IQ itu lebih ditekankan ke karakter. Itu pun memang agak sedikit bingung masalah tanggung jawab ini. Makanya saya selalu ketika saya menyuruh atau membuat tugas gitu kan ke mereka, oke silakan tugas kerjakan, itu saya selalu pakai deadline Bu, tanggal, jam, hari, itu selalu gitu kan. Itu untuk melatih rasa tanggung jawab mereka gitu. Walaupun memang terkadang ya seperti itulah gitu, kadang nggak ada yang mengerjakan, kadang hanya sedikit ataupun, tapi setidaknya kalau dengan deadline seperti itu supaya ada rasa tanggung jawab lah gitu. Makanya selalu saya kasih PR walaupun memang tidak banyak, minimal ada PR dikerjakan di rumah,
bukan berarti nambah beban Ibu ya, tapi saya ingin melihat keseriusan mereka dalam bertanggung jawab seperti itu. Terus untuk masalah peduli juga sama gitu kan. Walaupun mungkin di SMK matematika bukan pelajaran yang yang utama, itu kan pelajaran produktif ya. Tetapi saya selalu menekankan bahwa matematika itu selalu terpakai dimanapun. Kamu berada dimanapun, kamu mau ke universitas, mau ke PT, ke perusahaan, kemanapun pasti matematika ada mengikuti. Bahkan kehidupan sehari-hari kamu aja belanja gitu kan, pasti pakai matematik gitu kan, nggak mungkin gitu. Kamu mau ditipu orang gitu kan, kalau misalkan tidak bisa matematik kamu bahaya gitu kan. Kamu mau banyak ditipu orang ketika kamu belanja atau apapun gitu, transaksi. Makanya selalu bukan ditakutin mungkin ya, cuma berpikir bahwa manfaat matematik itu banyak. Jadi sehingga bagaimana caranya mereka agak sedikit pedulilah terhadap pelajaran terutama matematik gitu Bu. Bahwa yang minimalnya tidak suka sama saya, minimal sukalah untuk manfaatnya itu gitu, keseharian itu. Siapa tahu mungkin dengan mereka tahu manfaat matematika gitu kan, menyadari kan mereka berantusiasnya ke perusahaan. Sedangkan saya tekankan, kamu masuk perusahaan itu matematik loh, number one. Bahkan ada perusahaan mana dulu ya yang saya wali klasi siswa gitu kan ya, membutuhkan nilai matematikanya tinggi karena harus dihitung nilai matematikanya gitu dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Itu kan berarti wow gitu, matematika sangat berharga gitu. Makanya selalu dimotivasi lah, diiming-imingi di awal itu bahwa matematika begini. Siapa tahu dengan seperti itu menambah kepedulian mereka gitu kan terhadap pelajaran matematika gitu. Kalau misalkan masih tidak ya mungkin itu kepribadian saya, makin kemudian siswanya ya bingung juga Bu. Saya sudah bermaksimal ya gitu, gimana caranya mereka harus terjawab, peduli gitu kan, jujur dan segala macam gitu, karakter dibawa di dalam pelajaran matematika gimana gitu kan. Ya udahlah, dengan hal-hal seperti itu mungkin bisa mengurangi lah, tidak terlalu ini banget gitu. Ya. Baik, terakhir dari apa yang sudah Ibu lakukan, presentasi seperti apa? Kira-kira kapan Ibu akan mengembangkan yang tadi Ibu katakan tadi? Ya. Akan seperti apa? Biar nanti setelah hari ini mungkin kita bisa observasi ulang, observasi lagi, biar pembelajaran itu, ketika pembelajaran di kelas itu biar lebih meningkat. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Kalau misalkan untuk melakukan sih dari kemarin alhamdulillah sudah melakukan Ibu gitu. Dan kebetulan saya ngajar kelas 10 hanya satu kelas di hari Selasa saja nih, tadi hari Selasa itu hanya kelas yang 10 TS 1 gitu, sehingga bisa dilakukan di kelas 10 itu lagi gitu. Karena kalau untuk yang kelas 12 itu kan sudah beres Bu, jadi tidak bisa saya lakukan mungkin nanti ke depannya di ajaran baru ke depannya mungkin gitu kan, itu akan saya praktekkan. Kalau untuk sekarang masih dipraktekkan di kelas yang sama gitu, belum di kelas yang beda Iya, mudah-mudahan aja strategi-strategi yang bagusnya akan dilakukan di tahun ajaran baru, mudah-mudahan di kelas yang baru. Sedang meracik gitu caranya semester depan harus berubah lagi, beda lagi. Alhamdulillah sih dari tahun ke tahun ya banyak ngobrol juga dengan Pak Hendra gitu tiap hari gitu tentang pembelajaran Ibu, dan saya bersyukur alhamdulillah punya rekan kerja segala-gala gitu ya. Alhamdulillah yang bisa merubah saya Bu, kan dulu mah sangat killer saya Bu, sangat killer, apalagi semenjak Pak Hendra CGP itu lebih ditekankan lagi untuk tidak boleh peduli sama siswanya ya, benar-benar ke siswa tuh harus berpihak pada siswa itu bagaimana gitu. Kalau dulu mah saya memang agak sedikit otoriter, kalau lebih dipikirkan dari sekarang Bu gitu. Dan alhamdulillah sekarang dan tidak boleh ada punishment gitu. Sekarang mah memang bahkan harus menyenangkan gitu. Yang tadinya killer harus menyenangkan itu. Alhamdulillah ada perubahan Ibu. Mungkin itu saja untuk sekarang, untuk pasca observasi. Ya, terima kasih. 3 huruf WOW. Luar biasa ternyata.
Ya, aktivitas Pak Hendra banyak berubah ya. Alhamdulillah. Proses memberikan pembelajaran kepada siswa itu, apalagi guru matika saya sendiri merasakan yang guru matika kan galak. Betul. Tapi alhamdulillah, jadi ini tentu banyak manfaatnya ya Bu ya. Alhamdulillah banyak Ya manfaatnya. betul. Saya selaku pendamping belajar Pak Hendra juga mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya ini pasti akan menjadi pengalaman yang berharga buat ibu ke depan. Ternyata tadi dari proses coachingnya sudah nampak ya alur ceritanya ya, ada tujuannya juga, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir komitmennya ya akan dilaksanakannya di acara baru sementara di kelas yang sama. Itu semua sudah nampak, alhamdulillah. Semoga hal yang kita lakukan ini bisa menjadi pemenuhan tugas yang terbaik. Amin. Cuman tadi